Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Angelin Jain. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi secara singkat mengenai capital asset pricing model dan model indeks. Yang pertama, capital asset pricing model. Teman-teman sudah tahu belum apa itu capital asset pricing model? Capital Asset Pricing Model merupakan model untuk menentukan suatu harga aset pada kondisi equilibrium. Tujuannya untuk menentukan harga suatu aset pada kondisi equilibrium. Dalam keadaan equilibrium, imbal hasil yang disyaratkan oleh investor untuk suatu saham akan dipengaruhi oleh risiko saham tersebut. Dalam hal ini, risiko yang diperhitungkan hanyalah risiko sistematis atau risiko pasar yang diukur dengan beta, sedangkan risiko pasar yang tidak sistematis tidak relevan karena risiko ini dapat dihilangkan dengan cara diversifikasi. Capital Asset Pricing Model memiliki dua garis pasar sekuritas dan garis pasar modal. Garis pasar sekuritas, hubungan antara risk yang diukur dengan beta dengan required return ditunjukkan oleh Security Market Line atau SML. SML merupakan garis yang menghubungkan beta atau risiko pasar atau systematic risk dengan required return untuk saham baik yang efisien maupun tidak efisien. Garis pasar modal, Capital Market Line atau CML merupakan garis yang menghubungkan antara total risk yang diukur dengan standar deviasi dengan required return portofolio yang efisien saja. Nah, berikut adalah rumus SML dan CML. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, next. Materi kedua yaitu modal indeks. Apa itu modal indeks? Modal indeks atau modal faktor mengasumsikan bahwa return sekuritas sensitif terhadap perubahan berbagai macam faktor atau indeks. Sebagai proses perhitungan return, suatu model indeks berusaha untuk mencakup kekuatan ekonomi utama yang secara sistematis dapat menggerakkan harga semua sekuritas. Nah, model indeks ini ada dua loh. Yang pertama, model indeks tunggal. Model indeks tunggal atau model satu faktor mengasumsikan bahwa return antara dua sekuritas atau lebih akan berkorelasi, yaitu akan bergerak bersama dan mempunyai reaksi yang sama terhadap satu faktor atau indeks tunggal yang dimasukkan dalam model. Yang kedua, model indeks ganda. Terdapat kemungkinan bahwa terdapat lebih dari satu faktor yang dapat mempengaruhi return sekaligus, sehingga model multi-indeks menganggap ada faktor lain sehingga IHSG yang dapat mempengaruhi terjadinya korelasi antar sekuritas, misalnya faktor tingkat bunga bebas resiko.